Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, berjumpa kembali kita di perkuliahan sistem operasi dengan materi pengenalan umum sistem operasi. Terlebih dahulu, kita selalu bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat izin dari Allah, maka kita bisa melanjutkan perkuliahan. Baik anak-anak ibu, kita juga berdoa memohon kepada Allah agar dibukakan pikiran untuk menerima pengetahuan hari ini. Oke, anak-anak ibu, nah ini peta konsep yang akan kita selesaikan. Yang pertama itu pengertian dari sistem operasi. Kita lihat bahwa di komputer itu ada yang disebut dengan sistem operasi. Jadi, sistem operasi itu merupakan perangkat lunak yang mempunyai tugas untuk mengontrol perangkat keras yang ada pada komputer. Selain itu, dia juga merupakan perantara antara pengguna dengan hardware yang lainnya. Nah, definisi lain, sistem operasi merupakan kumpulan dari program yang dapat mengatur kerja dari perangkat-perangkat yang ada pada komputer. Nah, ini fungsi dari sistem operasi. Yang pertama, bisa menjabatani hubungan antara perangkat keras dengan program aplikasi yang dijalankan oleh user. Kemudian, manajemen sumber daya dari perangkat-perangkat tersebut sebagai pengendali yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengguna terhadap baik itu terhadap program aplikasi maupun terhadap perangkat keras yang ada pada komputer. Kemudian juga dapat mengatur dan mengawasi penggunaan dari perangkat keras tersebut. Oke anak-anak ibu, tujuan dari sistem operasi. Yang pertama itu agar bisa mengefisiensi penggunaan dari sumber daya komputer. Kemudian yang berikutnya, sistem operasi bertujuan untuk dapat berkembang. Artinya adanya kemampuan untuk berevolusi. Setelah itu, tujuan dari sistem operasi ini adalah bisa mempermudah pengguna dalam memakai aplikasi yang ada pada komputer. Kita sebut dengan kemudahan. Nah, sejarah dari sistem operasi. Sistem operasi ini sudah dimulai dari tahun 1945 ya, sampai sekarang kita sudah merasakan bahwa sistem operasi sudah mampu berevolusi, sudah mobile. Artinya tidak hanya dilakukan di PC saja, tetapi sudah bisa kita menggunakan sistem operasi ini berbasis Android atau segala macamnya. Baik anak-anak ibu, kita lihat juga jenis-jenis dari sistem operasi. Yang pertama itu kita lihat berdasarkan pengguna dan program yang dijalankan. Jadi ada pengguna dan ada program. Nah, yang pertama kita kenal dengan single user single tasking. Artinya satu pengguna dapat menjalankan satu program. Jadi contohnya DOS. Jadi satu pengguna itu hanya bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Kemudian bagaimana dengan multi-user single tasking? Banyak pengguna bisa dijalankan oleh user, namun programnya hanya satu. Jadi contohnya itu sistem operasi network berbasis DOS. Nah, kemudian single user multitasking. Ya, satu user
hanya bisa menggunakan satu komputer, tetapi bisa menjalankan banyak aplikasi dalam satu waktu. Contohnya ini Windows, ya, seperti yang telah kita gunakan. Ya, dalam satu waktu kita bisa membuka Word, bisa membuka Excel. Nah, kemudian yang selanjutnya multi-user multitasking. Banyak user, banyak program. Contohnya itu Unix atau Linux. Bagaimana dengan sistem operasi berdasarkan hardware komputer yang dijalankan? Kita kenal dengan personal komputer, ini tidak asing lagi bagi kita, dan komputer server. Kemudian berdasarkan jenis software, banyak ya. Yang pertama itu perangkat lunak bebas. Ya, saudara bisa menggunakan perangkat lunak yang bebas. Kemudian open source, perangkat lunak public domain. Perangkat lunak yang copyleft. Ya, ada juga yang perangkat lunak GPL convert. Ada juga perangkat lunak GNU. Dan ternyata ada 12 ya perangkat lunak berdasarkan jenis softwarenya. Baik anak-anak ibu, yang paling utama kita ketahui bahwa sistem operasi ini juga ada komponennya. Jadi walaupun dia perangkat lunak, tetap ada komponen. Apa itu komponen utama dari sebuah sistem operasi? Yang pertama itu adalah kernel. Nah, kernel ini memiliki tugas melayani bermacam program aplikasi untuk mengakses hardware secara aman. Jadi, yang bertugas untuk melayani bermacam program, itulah si kernel, agar hardware yang ada pada komputer itu bisa terjaga. Kemudian komponen yang kedua itu adalah file. Tentunya merupakan file-file yang dibentuk atau dijalankan oleh sebuah sistem operasi. Nah, yang ketiga, user interface. Jadi, sistem operasi ini juga mempunyai tampilan, ya. Tampilan yang menjadi interaksi antara user dan komputer. Oke, anak-anak ibu. Jadi, itulah yang kita jelaskan tentang konsep dasar dari sistem operasi. Nah, sekarang kita mulai berdiskusi. Jadi, anak ibu, silakan duduk di kelompok masing-masing, bergabung di aplikasi TeamViewer-nya. Silakan ketua, jangan lupa kawan-kawan anggotanya pastikan sudah join di kelompok masing-masing. Kemudian silakan juga nanti dijoinkan Ibu supaya kita bisa berdiskusi dengan bebas di masing-masing kelompok. Jadi yang perlu kita diskusikan, saudara silahkan buat sebuah penawaran bagaimana saudara bisa meyakinkan pelanggan agar komputer yang saudara jual itu bisa mereka beli. Artinya ini anggap saja saudara sebagai sales komputer, ya. Bagaimana teknik saudara bisa menggait pelanggannya agar membeli komputer yang ada di toko saudara masing-masing. Tentunya mengunggulkan sistem operasi yang ada. Nah, jangan lupa ya, dilengkapi dengan perhitungannya, harga-harga. Ingat, saudara selesaikan atau buat menggunakan peta konsep. Dengan program aplikasi boleh pakai Xmind, Mindmap, terserah, yang penting bisa dihasilkan peta konsepnya. Kemudian untuk melakukan perhitungan, silakan gunakan aplikasi spreadsheet. Jadi sesuai dengan diskusi kita pertemuan pertama, bahwa pembelajaran kita ini kan menggunakan model mean and analysis yang terintegrasi STEM. Nah, oke, ya silahkan dikerjakan. Selamat bekerja anak-anak ibu semuanya. Ya mohon maaf kalau ada salah-salah penyampaian kata.
Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.